Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita cek kehadiran dulu ya. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Ainal. Kenapa Ainal tidak hadir hari ini? Oh, sakit. Jadi hari ini hanya Ainal saja ya yang tidak hadir. Baiklah. Di dalam kehidupan, kita tidak lepas dari sebuah aturan. Maka dari itu, kita harus menaati peraturan tersebut agar tertib dengan tidak melanggarnya. Sama halnya di negara kita, Indonesia, yaitu negara hukum. Setiap orang yang tinggal di Indonesia harus menaati hukum untuk mencapai kehidupan yang aman, damai, dan tertib. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa mampu mengetahui pengertian hukum, unsur-unsur hukum, dan karakteristik hukum, serta klasifikasi hukum. Kita pada hari ini akan mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, sekarang kita buka halaman 77. Ada yang sudah baca tadi malam? Sudah ya? Ada yang mengetahui apa itu hukum? Ya. Yang tahu unjuk jari ya. Ya, Askila. Perintah atau larangan. Yang lain? Betul, aturan. Ada pendapat yang lain? Ya, Faiz. Mengatur tingkah laku manusia. Betul. Hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah, larangan yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Jadi, hukum itu harus ada di setiap kehidupan dalam manusia. Selanjutnya yaitu mengenai materi unsur-unsur hukum. Terdapat 4 unsur hukum. Coba ada yang tahu sebutkan unsur hukum yang pertama apa? 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. Betul sekali. Jadi, dimanapun kita berada, terdapat peraturan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
Tidak semua orang bisa membuat aturan hukum. Contohnya ada peraturan pemerintah, peraturan lalu lintas yang dibuat oleh kepolisian. Yang ketiga yaitu peraturan bersifat memaksa. Artinya setiap orang yang melakukan kesalahan akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya unsur yang keempat yaitu peraturan mempunyai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Adapun yang menjadi karakteristik hukum yaitu adanya perintah dan larangan. Selanjutnya klasifikasi hukum. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya. Ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua yaitu hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum nasional, hukum internasional, hukum gereja, dan hukum asing. Yang ketiga, hukum berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis, hukum yang ada di dalam undang-undang, dan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Yang keempat yaitu hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum positif, hukum yang berlaku saat ini, dan hukum negatif, hukum yang berlaku di masa yang akan datang, seperti rancangan undang-undang. Yang kelima yaitu hukum berdasarkan sifatnya. Ada hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Yang keenam yaitu hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada hukum material dan hukum formal. Yang ketujuh, hukum berdasarkan wujudnya. Ada hukum objektif dan hukum subjektif. Yang kedelapan, hukum berdasarkan isinya. Ada hukum privat, hukum yang sifatnya pribadi antara hubungan warga negara dengan warga negaranya. Baik ya, setelah Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, maka kalian baca kembali bukunya. Pahami, kemudian tutup bukunya, jangan ada yang melihat ya. Kita akan melakukan permainan, di mana kita akan membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, kemudian Ibu akan memberikan stick kepada kelompok 1 dan seterusnya, dioper secara berurutan. Kemudian diiringi dengan sebuah lagu. Jika lagu tersebut berhenti, maka kelompok yang terakhir memegang stick akan mendapatkan pertanyaan dari Ibu. Kemudian akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Bisa dimengerti? Baik. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Baik. Jika sudah mengerti, Ibu akan mengasihkan stick kepada kelompok pertama. Nah, kita mulai ya. Ayo, 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 ayo. Stop. Ya, berhenti di kelompok 2. Berarti kelompok 2 yang
berhak menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Oke, jawaban yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 jawabannya sangat bagus. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan memberikan kesimpulan. Sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia, yang mengikat dan terpadu dari suatu kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Baik, Ibu akan memberikan tugas rumah berupa soal pilihan ganda dan soal isai untuk dikumpulkan minggu depan. Karena waktunya sudah habis, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.